Shalom. Selamat malam jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di malam ibadah puji dan doa. Nah, sebelum kita masuk ibadah, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua akan siap untuk memuji Engkau. Kami mau bersenang-senang, kami mau bersuka cita Tuhan, bersorak bagi nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, kami mau buka ibadah ini dengan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sana jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena bulan ini anugerah baru Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Yes, haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Sama-sama katakan, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dan berberi, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita puji dan sembah namanya terlebih dahulu. Mari kita angkat pujian. Kerinduanku datang kepadamu Tuhan. Mari kita katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia, maha
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Selamanya Tuhan dan selamanya di dalam roh dan kebenaran selalu ada Engkau Tuhan. Engkau sebagai pedoman kami dan Engkau sebagai guru kami. Engkau sebagai gembala kami Tuhan dan Engkau sebagai terang kami. Siapkan hati kami Tuhan dan telinga kami dan serta mata kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan Amin. baik Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan yang sehat, dan saya percaya semuanya diberkati Tuhan dan berada di bawah penyertaan tangan Tuhan. Puji syukur kita mau naikkan ke dalam hadirat Tuhan, di mana ini adalah bulan Desember. Kita sudah memasuki bulan Desember dan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Saya percaya tahun depan adalah tahun kebangkitan kita, tahun pemulihan yang Tuhan siapkan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki tahun 2022, kiranya setiap dari kita harus mengevaluasi hidup ini. Apakah di tahun ini sudah ada target yang tercapai? Apa yang terjadi di tahun ini? Saya percaya kita harus meninggalkan ucapan syukur. Karena apapun yang terjadi di tahun 2021, itu semua berada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu sekali, kami bersyukur sekali Tuhan kalau kami hari ini masih bisa beribadah di samping keluarga-keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau adalah Allah yang begitu baik menyertai setiap kami hingga kami bisa memasuki bulan Desember dengan keadaan yang begitu baik. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya apa yang kami dengar kami mengerti dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Di khotbah pada malam hari ini adalah out of order. Out of order dalam artian rusak. Singkat cerita, waktu 2011 kalau nggak salah, ketika itu pertama kalinya saya berangkat ke negara Singapura. Waktu itu saya kali pertama berangkat ke Singapura, dan dari Jakarta terbang ke Singapura. Sampai di Singapura rasanya haus sekali. Sampai di bandara rasanya haus sekali. Karena antrian panjang waktu itu, belum ada covid-covidan. Antrian panjang, sangat melelahkan sekali, sehingga saya akhirnya pengen minum. Nah ketika saya pengen minum, saya bingung mau beli minum di mana. Yang saya lihat hanyalah sebuah vending machine, kayak mesin kita bisa tukar uang, lalu keluar minuman dari mesin itu. Nah ketika itu dikatakan ada tulisan $2. Minuman $2, ada yang minuman $5, ada minuman yang $10. Nah saya lihat di situ ada teh.
Saya pengen banget minum teh manis. Akhirnya saya masukkan uang $5 ke dalam mesin itu. Saya pikir mungkin teman saya ada yang mau minum juga. Ketika saya masukin uang mesin itu, saya tunggu. Lah kok nggak ada pilihan minumannya? Seolah-olah kayak mesinnya rusak. Lalu saya pikir kok saya tekan-tekan tombol yang ada, kok nggak keluar-keluar minuman yang saya pengen. Saya tekan lagi, nggak keluar-keluar. Kalau di Jakarta mungkin bisa saya pukul mesinnya. Tapi ini karena di Singapura, saya takut kalau saya pukul mungkin ada CCTV ngeliat saya, wah nggak bisa masuk negara Singapura. Akhirnya ketika saya tekan, keluar tulisan yaitu out of order. Teman saya bilang, itu rusak Ken. Rusak mesinnya katanya. Out of order. Mesinnya rusak. Pelajaran yang saya ambil dari kejadian ini adalah jangan sampai apa yang Tuhan sudah bayar tidak kita nikmati. Karena ketika saya bayar minuman itu, saya tidak bisa menikmati karena mesinnya rusak. Nah, jangan sampai karena kitanya rusak, karena kitanya out of order, apa yang Tuhan sudah bayar tidak bisa kita nikmati. Apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, apa yang Tuhan sudah berikan di kayu salib, kita tidak bisa menerimanya. Kita tidak bisa menikmati. Kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Tuhan tidak tuli dalam mendengarkan doa kita. Tapi yang membuat Tuhan tidak mendengar, yang membuat Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar adalah pelanggaran kita, adalah kejahatan kita. Itu adalah pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa-dosa kita yang membuat Tuhan bersembunyi terhadap kita, sehingga ia tidak mau dengar doa-doa kita. Ini yang saya katakan kehidupan orang percaya yang rusak, out of order. Artinya ordernya itu tidak dijalankan dengan baik. Perintahnya tidak dijalankan dengan baik. Out of order, keluar dari perintah, jauh dari perintah, melenceng dari perintah yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita, kita melenceng, kita pergi, kita menjauh. Itulah yang membuat kita tidak merasakan berkat daripada Tuhan, yang membuat kita tidak rasa kok Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan gak ngerti pikiran saya. Yang membuat Tuhan tidak mendengar, yang membuat Tuhan bersembunyi ialah dosa dan pelanggaran kita, sehingga kitanya out of order, keluar jalur, keluar perintah. Di perintah A yang kita lakukan B, di perintah B yang kita lakukan C. Out of order dalam artian rusak. Sehingga apa yang Tuhan sudah bayar, apa yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita, kita gak rasakan, kita gak menikmati karena kitanya rusak, karena kitanya out of order, keluar jalur. Perhatikan baik-baik, semua itu pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Semua yang kita rasakan, yang kita terima, itu semua adalah pemberian Tuhan, dan itu cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan sampai kita tidak menikmati kasih karunia Allah karena dosa dan pelanggaran kita, karena kejahatan kita, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Pemisah antara kita dengan Allah kita, yaitu pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita gak menikmati kasih karunia yang Tuhan kasih. Kita gak menikmati pemberian dari Tuhan yang notabene cuma-cuma. Janjinya Tuhan kita gak rasakan. Karena kita rusak, kita tidak berjalan seperti seharusnya, kita keluar jalur, keluar dari perintah. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 tadi, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang dengar. Tetapi yang menjadi pemisah, yang membuat Tuhan tidak dengar, yang membuat Tuhan bersembunyi adalah segala kejahatan,
segala dosa yang kita lakukan, kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan yang merupakan pemberian dari Allah. Karena pelanggaran kita gak menikmati. Padahal Tuhan berikan itu cuma-cuma. Kita gak bisa menikmati karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita, karena kita keluar dari jalur. Tuhan berkali-kali bilang apa? Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan menyimpan benci, jangan menyimpan dendam. Tapi kita masih menyimpan pelanggaran orang dalam kehidupan kita. Kita masih benci, terjebak di dalam kebencian, dalam dendam, sakit hati. Kitanya ngedumel, aduh kurang ajar ya dia, aduh dia jahat sama saya. Dia mah gak mikirin kita mikirin dia. Ruginya kita. Ibaratnya kita punya rumah nih, badan kita rumah. Badan ini rumah nih, misalnya nih, ibu-ibu tahu dah ya, rumah ya. Ibu-ibu habis masak kepala udang, habis bikin udang buat suaminya, masak tumis udang pete mungkin ya, udang sambal udang sambal pete mungkin begitu ya kira-kira. Kulitnya kan nggak dimakan tuh ya, dibuang di plastik, kira-kira sore diikat buang keluar. Kalau kita nyimpen dendam, nyimpen sakit hati, ibarat itu kita sampah nggak kita buang keluar. Kita taruh dalam rumah sampai bau busuk, sampai dia bau, sampai bikin penyakit. Sampah itu mesti dibuang. Biar ketika kita ada orang yang jahat sama kita gak usah simpan benci itu. Itu sampah yang harus kita buang supaya kita gak terjebak di masa lalu. Gimana kita mau diberkati Tuhan kalau kita ngedumel, terus entah kita belajar. Bapak Ibu Saudara, jangan beranjak dari ibadah online ini, biar saya tuntaskan sampai akhir, biar kita belajar sama-sama. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau kita semua mau diberkati Tuhan, tahun 2022 tahun kebangkitan, tahun pemulihan untuk kita semua. Berkat Tuhan mau dicurahkan kepada setiap kita. Jangan sampai kita bikin plafon, jangan sampai kita bikin batasan. Ketika Tuhan mau berkati kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita buat batasan. Paulus bilang apa? Aku tidak mau melihat apa yang di belakangku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diriku pada panggilan sorgawi. Jangan nengok ke belakang terus. Maju ke depan. Lihat ke depan. Lihat Yesus di depan menuntun langkah kita. Supaya kita semua mengalami pemulihan. Kita semua mengalami yang namanya kebangkitan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Jangan simpan kebencian malam hari ini. Siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Tidak ada kebencian dalam catatan saya, tapi entah kenapa kepengen ngomong bahwa tanggalkan kebencian itu, tanggalkan sakit hati itu. Lupakan orang yang jahat sama engkau. Kita hanya pikirkan yang baik-baik, yang sedap didengar, yang mulia, yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jangan pikirin yang benci-benci, yang aduh dia tuh kemarin tuh jahat loh. Dia pakai uang saya, dia gak pulangin, dia malah fitnah saya, dia malah tusuk saya dari belakang. Kenapa dia tusuk dari belakang? Karena dia gak pernah di depan kita. Dia gak pernah di depan kita. Kita selalu di depan. Jangan merasa benci, jangan merasa apa. Buang sampah itu. Sehingga rumah kita bersih. Rumah kita wangi. Dan banyak orang yang senang dengan hidup setiap kita. Karena kita melepas kebencian. Jangan benci-benci lagi. Jangan marah-marah lagi. Jangan dendam-dendam lagi sama orang lain. Haleluya. Jangan sampai kita keluar jalur. Sehingga kita mau diberkati Tuhan, jangan sampai rusak, jangan sampai out of order. Kita harus berada di jalan Tuhan. Karena kita mau menerima berkat, kita mau menerima luar biasa, kita mau menerima hal yang baik-baik semua daripada Tuhan. Karena Tuhan rancangan semuanya baik. Karena kalau kita nggak lepas kebencian nih, ketika Tuhan kasih sakit penyakit, kita bukan salahin Tuhan, kita salahin apa? Itu tuh gara-gara dia tuh. Itu gara-gara dia tuh kemarin tuh saya sakit hati. Sampai sakit bener-bener sayangnya. Nah, salah sendiri. Yang sakit hati kita, orang yang itu nggak mikirin kita, nggak mikirin kita. Kita yang mikirin dia, kita yang mikirin dia. Sampai akhirnya kita sakit. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Kita nggak bisa pelayanan, kita nggak bisa menyembah Tuhan, yang rugi kita. Udah, lepaskan pengampunan.
Doa sama Tuhan, Tuhan Engkau yang tahu yang dia lakukan, perbuatlah apa yang Kau pandang baik Tuhan. Haleluya, amin. Cukup doa seperti itu. Haleluya, kita melepaskan pengampunan, kita lepaskan sampah itu. Jangan kita pelihara sampah dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu, Adam dan Hawa diusir dari kelimpahan karena pelanggaran mereka. Betul tidak ya? Adam dan Hawa gak perlu kerja, dia boleh makan semuanya, tinggal di Taman Eden yang begitu luas. Dari kelimpahan, Adam dan Hawa diusir karena pelanggaran, karena out of order, karena keluar jalur, karena keluar perintah, keluar dari perintah yang Tuhan berikan. Membuat dia diusir dari kelimpahan, buat dia tidak mengalami kelimpahan lagi. Malah dapat kutuk dari Tuhan, katanya apa? Kau sakit dalam melahirkan. Hei Adam, tanah, kau akan susah, akan bekerja sungguh-sungguh, akan banting tulang. Tanah akan menjadi musuhmu. Susah cari uang. Dikutuk seperti itu. Kenapa? Karena keluar jalur, karena pelanggaran. Adam dan Hawa diusir dari kelimpahan. Dan karena pelanggaran juga bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah kelimpahan. Karena tegar tengkuknya bangsa Israel, karena pelanggaran kejahatan-kejahatan mereka, bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang kelimpahan susu dan madu, tidak bisa mereka menikmatinya. Karena apa? Karena pelanggaran. Karena out of order. Karena rusak. Keluar dari panggilan, keluar dari perintah, melawan perintah Allah, keluar dari jalur. Itu yang membuat kita gak bisa merasakan apa yang Tuhan sudah bayar, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan setiap kita. Kita gak bisa merasakan karena apa? Karena pelanggaran, karena kesalahan kita. Yuk kita mau belajar lebih dalam lagi. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 5-10. 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 5 sampai yang ke-10. Ada 5 hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Yang 5 hal inilah yang membuat kita tidak menikmati yang Tuhan berikan. 5 hal ini yang membuat kita tidak menikmati apa yang Tuhan berikan di kayu salib. Yang ini 5 hal ini kita harus ingat. Kita harus menjadi peringatan untuk kita. Jangan kita lakukan. Jangan sekali-kali kita lakukan kelima hal ini. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 5-10. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Untuk memperingatkan kita. Bukan menakuti kita, untuk memperingatkan kita supaya kita berhati-hati. Yang pertama, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hal yang pertama yang membuat kita tidak menikmati apa yang Tuhan sudah berikan di kayu salib, yang pertama adalah jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Kebencian, dendam, iri hati. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau kita selalu menyimpan hal-hal yang jahat? Yang kita inginkan hal-hal yang jahat. Awas ya, kalau gua kaya gua bales lo. Kalau gua kaya gua bales lo. Awas lo dulu hina-hina gua ya. Nanti gua kaya gua bales sama gua. Lihat aja lo nanti. Kira-kira model begini berkati Tuhan gak? Kira-kira yang model begini bakal diberkati Tuhan gak? Enggak. Karena Tuhan tahu kalau dikasih berkat di malah balas orang. Makanya model begini gak diberkati Tuhan. Yang model begini tidak menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Gak bisa. Kenapa? Karena dendam, kebencian. Yang dia inginkan hal-hal yang jahat. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang senang.
Kalau ada orang lain hebat dikit aja, itu pasti dia korupsi dah itu sama dia. Lihat aja tuh kan, tuh kan, lihat kan, begitu. Ini yang gak boleh. Kalau orang model begini gak akan diberkati Tuhan. Sorry tuh saya bilang hari ini, firman Tuhan yang bilang, jangan kita menginginkan hal yang jahat. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Kebencian, dendam, iri sama orang. Sibuk lihat orang iri. Dia ganti rumah baru tuh. Dia ganti rumah baru tuh. Dia ganti apa tuh. Baru ya bang. Sibuk iri sama orang sehingga kita nggak bisa improvisasi diri. Kita nggak bisa mengembangkan diri. Kita hanya sibuk iri sama orang. Dengkinya sama orang luar biasa. Gimana mau diberkati Tuhan? Kita bukan sibuk untuk mengembangkan diri. Kita bukannya sibuk untuk belajar, bukannya sibuk untuk mengembangkan hidup kita. Kita malah iri. Habis waktu sama iri. Model begini tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Pikirkan hal yang baik, lihat hal yang baik, berkata hal yang baik, simpan di hati hal-hal yang baik. Yang gak baik, dendam, buang. Kebencian, buang. Akar pahit sama orang. Jangankan dilihat orangnya, dengar namanya, ya aduh, hatinya enak beneran, rasanya kayak ditusuk dalam ininya. Ayo, buang. Kita gak diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malah yang ada kita sakit dalam. Sakit dalam. Jangan, buang, udah. Biarin aja dia begitu, udah. Bilang doa sama Tuhan, Tuhan, Kau yang tahu yang dia lakukan sama saya, Tuhan. Perbuatlah apa yang Kau pandang baik, Tuhan. Begitu aja jadi orang Kristen. Kita punya Bapa di atas segala Bapa. Jangan dendam sama orang. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan dendam, jangan iri hati, jangan benci sama orang. Bencinya bagaimana? Mau ibadah dalam nama Yesus, lihat orang, gak bisa berdoa, gak bisa menyembah Tuhan. Ketika mau berdoa dalam nama Yesus, tiba-tiba kepikiran dia, wah, gak bisa berdoa, gak bisa menyembah Tuhan, gak bisa baca Alkitab. Lagi baca Alkitab, namanya keluar di Alkitab. Waduh, bencinya luar biasa sama orang ini. Aduh, namanya keluar di Alkitab. Aduh, hatinya sakit lagi, benci lagi akhirnya. Nah, ini yang gak boleh. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Kalau kita menginginkan hal-hal yang jahat, kita gak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita out of order. Kita rusak sehingga kita gak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan bayar. Oleh sebab itu, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, jangan kita menjadi penyembah berhala. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Sibuk kerja, lupa doa. Sibuk kerja, lupa ibadah. Sibuk kerja, lupa ke gereja. Sibuk kerja, lupa ibadah online. Lupa dulu melayani Tuhan, sekarang gak bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena sibuk. Aduh, saya sibuk, sorry. Gak bisa pelayanan, saya sudah sibuk, sorry. Hei, saya mau kasih tahu Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kau sibuk. Jangan kau sibuk. Prioritaskan Tuhan. Cari wajah Tuhan sebelum kau bekerja. Cari wajah Tuhan di tengah-tengah kau bekerja. Cari wajah Tuhan ketika engkau mau makan. Cari wajah Tuhan ketika engkau selesai kerja. Cari wajah Tuhan ketika engkau sedang pulang ke rumahmu. Cari wajah Tuhan di rumahmu ketika engkau mau istirahat. Cari wajah Tuhan. Jangan sampai kerjaanmu jadi berhala. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini sia-sia di hadapan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan terus, gimana mau diberkati. Makin diberkati makin jauh sama Tuhan. Ya, Tuhan gak mau berkati kita. Tuhan, saya berdoa proyek saya Tuhan yang 15 miliar Tuhan, dalam nama Yesus gol Tuhan. Tuhan dengar doanya. Wah, Tuhan kasih proyek lumayan 1M, 2M. Kerja sungguh-sungguh. Masih bisa melayanan. Masih bisa main musik. Masih bisa WL. Udah giliran 2M seperapat aja. Lupa pelayanan. Lupa doa. Sibuk. Ketika dia bilang, Tuhan, saya mau proyek yang 4 miliar, 5 miliar, mau 10 miliar. Tuhan, gimana Tuhan mau kasih?
Kenapa? Karena baru dikasih yang 2,4 miliar aja kau lupa Tuhan. Baru dikasih yang 2 miliar aja kau lupa Tuhan. Kau lupa melayani Tuhan, kau lupa doa, kau lupa baca Alkitab, lupa beribadah. Tuhan juga mikir, waduh, kalau saya kasih yang 10 miliar, wah lu lupa lagi jangan-jangan sama saya. Lebih lupa lagi. Nah ini dia. Jangan menjadi penyembah berhala. Tetapi kita harus fokus kepada Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan kerajaan Allah. Sebelum kau mulai bekerja, engkau cari Tuhan. Ketika engkau bekerja, engkau cari Tuhan. Ketika engkau di tengah-tengah pekerjaanmu, kau cari wajah Tuhan. Ketika kau selesai bekerja, kau bilang apa? Tuhan, terima kasih. Ketika kau pulang kerja, kau bilang terima kasih Tuhan. Ketika kau menutup mata, mau istirahat malam-malam, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau Allah yang baik. Model begini, ini Tuhan kasih proyek gak cuma 15 miliar, 20 miliar, 30 miliar dalam nama Yesus. Amin. Iya, kenapa? Karena dia memprioritaskan Tuhan. Dia tidak menjadikan pekerjaan sebagai berhala. Anak-anak muda, jangan jadikan game online-mu sebagai berhala. Jangan kau menjadikan rokokmu jadi berhala. Aduh, kalau nggak rokok pala saya senut-senut pusing aja. Itu udah jadi berhala. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Jangan menjadi penyembah berhala. Oh, saya sibuk bekerja. Toh juga ini kerja buat Tuhan kok saya. Hati-hati. Jangan punya topeng demikian. Yang Tuhan minta bukan persembahanmu. Yang Tuhan minta hidupmu, waktumu kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari hatinya Tuhan. Cari kemuliaan Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Hubungan antara engkau dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jangan jadi penyembah berhala, tapi sembahlah Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Niscaya kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Jangan kita menjadi penyembah berhala. Yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Ini yang Tuhan gak mau. Ini yang Tuhan gak pengen. Jangan sampai kita tidak menikmati apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai kita rusak. Karena apa? Karena pikiran kita. Pikiran kita bukan pikiran yang benar. Pikiran yang cabul. Pikiran yang porno terus. Ngeliat apa porno. Ngeliat apa porno. Benar, hati-hati. Ingat peristiwa di Baal Peor. Terjadi di Sitim. Ketika bangsa Israel berzina dengan perempuan Moab. Udah berzina dengan perempuan Moab. Perempuan ini ajak mereka menyembah berhala. Ketika itu mereka memakan persembahan dari persembahan berhala itu. Sehingga Tuhan marah sama mereka. Tuhan marah kepada bangsa Israel itu. Sehingga Tuhan menurunkan tulah. Sampai 23.000 orang tewas. Karena Tuhan murka. Tuhan murka sekali dengan perbuatan bangsa Israel. Dia melakukan percabulan. Dia melakukan berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Udah berzina, penyembah berhala. Habis itu penyembah berhala, dia makan penyembahan berhala itu. Mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menewaskan dari sebagian besar mereka. Gimana mau diberkati Tuhan? Tuhan gak akan berkati yang demikian. Oleh sebab itu jauhilah. Jangan melakukan percabulan. Jangan melakukan kenajisan. Jangan mencemarkan ranjang perkawinanmu. Jangan menodai ranjang pernikahanmu. Perhatikan baik-baik. Anak muda, jangan mengorbankan kemasa mudaanmu, keperawananmu, keperjakaanmu. Jangan engkau korbankan. Jangan engkau sia-siakan. Simpan itu untuk yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Yang keempat, jangan kita mencobai Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, kita meragukan Tuhan. Kita mencobai Tuhan. Tuhan, kalau engkau Allah, ayo Tuhan lakukan yang baik. Kalau engkau Allah, Tuhan berkati saya. Kalau engkau Allah, Tuhan berikan mujizat pada kita. Saya sudah katakan berkali-kali, jangan pernah berpikir jangan pernah begini, Tuhan apa yang bisa kau lakukan buat saya? Tapi pikirlah apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Dengan kau mencobai Tuhan, dengan kau meragukan kuasa Tuhan, engkau meragukan kuasa Tuhan, kau gak akan dapat apa-apa. Karena ketika engkau mencobai Tuhan, engkau meragukan kuasa Tuhan, engkau seperti kita manusia, seperti memposisikan
memposisikan diri kita seperti Tuhan. Dan Tuhan seperti manusia. Kita yang perintah-perintah Tuhan itu namanya kurang ajar. Tidak boleh. Itu namanya gak sopan sama Tuhan, gak hormat sama Tuhan. Kalau gak sopan, gak hormat, gimana mau diberkati Tuhan? Ayo Tuhan berkati saya. Katanya kau Tuhan. Katanya kau yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kok gak berkati saya? Nah, hati-hati. Perhatikan baik-baik, ketika engkau ragu sama Tuhan, engkau mencobai Tuhan, engkau sedang berusaha, kita sedang berusaha memposisikan diri kita seperti Tuhan. Dan kita sedang memposisikan Tuhan seperti manusia. Kita seperti mengkerdilkan Tuhan. Hati-hati. Dengan cara itu kita gak akan diberkati Tuhan. Malah kita mendatangkan kutuk. Malah Tuhan akan berikan kita bukan berkat. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah ragu sama Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhan. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukan yang sungguh-sungguh sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka otomatis kita sedang menyanjung Tuhan. Biarlah Tuhan semakin dihormati, Tuhan semakin dijunjung tinggi. Kita manusia semakin kecil, Tuhan semakin besar. Disitulah ada berkat yang berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Tuhan memelihara orang-orang yang rendah hati, yang bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka dia akan diberkati Tuhan luar biasa. Yang kelima dan yang terakhir, yang membuat kita tidak menikmati apa yang Tuhan berikan, kalau kita bersungut-sungut, komplain terus, salahin Tuhan terus. Yang salah kita cari kambing hitam. Nggak ada kambing hitam tuh, kambing kita cat jadi hitam. Nyalain orang, lu sih. Terakhir bilang apa? Tuhan sih. Tuhan disalah-salahin karena Tuhan sih. Tuhan sih. Yang salah kita, yang kita komplain Tuhan, bersungut-sungut. Tuhan kasih apa? Komplain. Tuhan kasih apa? Komplain. Tuhan kasih apa? Komplain. Tuhan kasih berkat, ya kurang Tuhan. Itu mah gak boleh begitu. Apapun yang Tuhan kasih, ucapan syukur. Ketika Tuhan memecahkan 5 roti 2 ikan, dia mengucapkan berkat. 5.000 orang mau makan, dikasih 5 roti 2 ikan, mana ada hitungannya? Gak bisa. Mana bisa 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan? Tapi Tuhan gak sungut-sungut. Yesus gak sungut-sungut. Muridnya gak ada yang sungut-sungut. Tetapi Yesus mengucapkan berkat. Yang dia ucapkan berkat, dia mengucap syukur. Maka 5 roti 2 ikan kenyang 5.000 orang laki-laki makan. Kalau bersungut-sungut gak ada yang kenyang. Kalau mengucapkan berkat, disitulah Tuhan akan lipat gandakan apa yang kau punya hari ini. Apa yang kau punya hari ini? Tuhan, saya gak punya apa-apa. Saya hanya punya 1 gerobak bakso, kayak gerobak nasi goreng. Saya mau kasih tahu, kalau kita mengucap syukur, gerobak ini akan memberkati kita. Apa yang kita punya hari ini? Kerjaan kita mungkin modal gak banyak, bisa jual baju sekian lusin gak banyak. Gak bisa ribuan lusin, baru 1 lusin, 2 lusin. Mengucap syukur. Jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Maka ucapan syukur kita akan melipat gandakan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Gak dikasih apa-apa, orang kata, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Nah, model begini nih. Model diberkati Tuhan luar biasa. Ada orang yang diberkati, yang dapat banyak tapi gak pernah mengucap syukur. Lama-lama habis. Lama-lama hilang, pergi daripada hidupnya. Anak Kristus, anak Tuhan harus mengucap syukur. Tidak boleh bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut kita gak bisa menikmati apa yang Tuhan kasih. Karena yang Tuhan kasih semuanya dia kurang aja. Ya Tuhan kurang Tuhan. Bagaimana sih Tuhan hitungannya? Bisa gak sih ngitung buat saya Tuhan? Komplain terus, marah-marah terus. Apapun yang Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan gak kasih, kita bilang Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Model begini. Siap-siap besok Tuhan berkati luar biasa. Haleluya. Amin. 5 hal yang membuat kita tidak menikmati apa yang Tuhan berikan. Jangan kita menginginkan hal yang jahat.
Jangan ada dendam, jangan ada kebencian dalam hidup kita, jangan ada iri hati. Yang kedua, jangan kita jadi penyembah berhala. Yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Yang keempat, jangan mencobai Tuhan. Jangan ragu sama Tuhan. Yang kelima, jangan bersungut-sungut, tetapi ucapkanlah berkat, ucapkanlah syukur. Maka hidup kita akan menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita nggak out of order, tapi kita dalam rancangan Tuhan, dalam perintah Tuhan, sehingga kita tidak rusak. Kita menikmati apa yang Tuhan sudah bayar, dan berkat akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami mau menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan sampai Tuhan, karena dosa, pelanggaran, kejahatan kami Bapa, menghalangi berkat-Mu Tuhan. Kami nggak mau memasang plafon untuk menghalangi berkat Tuhan, tapi kami membuka tingkap-tingkap langit. Biar Engkau buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan setiap kita Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam pelanggaran, dalam dosa, dalam pelanggaran Tuhan, dalam pemberontakan Bapa, tapi kami mau hidup seturut dengan rancangan perintah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau menginginkan hal-hal yang jahat. Kami tidak mau menjadi penyembah berhala. Kami tidak mau melakukan percabulan. Kami tidak mau mencobai Tuhan. Kami tidak mau ragu sama Tuhan, dan kami tidak mau bersungut-sungut. Kami mau mengucapkan berkat, mengucapkan syukur atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami. Bapa dalam surga, apapun kondisi jemaat-Mu pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang tahu isi hati mereka, Engkau yang tahu kehidupan mereka, dan Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan Tuhan. Yang lemah tidak berdaya, Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan keadaan mereka Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Mereka yang sedang dalam masalah keluarga, Kau berikan jalan keluar. Mereka yang merindukan seorang anak, Kau berikan anak yang terbaik untuk mereka. Mereka yang punya cita-cita, mereka yang sedang merindukan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun Tuhan, pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Bapak Engkau yang dengar doa mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.